Renungan Syaban 15 Maret tahun 2025. Suatu hari akan terjadi, peristiwa besar akan digenapi. Adon Yesua datang di awan-awan bersama para malaikat dan orang kudusnya. Ku dengar suara sangkakala yang membahana, panggilan untuk mempelai kudusnya. Ku diangkat diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Ku diangkat diubahkan jadi tubuh kekekalan. Terbuka pintu tanda kerajaannya, masuk dalam pesta kawin anak domba. Hidup kekal selamanya, hidup kekal selamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus Adoni Swamasya. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Swamasya Wirakodes, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adoni Swamasya. Sahabat Salam buat kita semua, mempelai-mempelai kudus Adoni Swamasya yang hadir secara offline maupun juga secara online. Puji Bapak Yahweh, kita dapat beribadah di Sabat yang luar biasa ini ya. Kita akan masuk ke pengenalan dulu ya Bapak Ibu mempelai Adoni Swamasya. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke pokok dari Dapar Elohim pada Sabat ini, kita akan lihat dulu visi misi hierarki Samaim maupun latar belakang ya historikal dari pelayanan kita YRH Ministry. Ya, ini banyak yang pro dan kontra ya Bapak Ibu mempelai Adoni Swamasya maupun juga yang mendengarkannya. Begitu banyak komentar ya, tapi komentar-komentar yang tidak berkenan ya saya hapus ya. Karena apa? Karena kasihan ya yang berkomentar negatif. Engkau berarti sebenarnya menghina YRH ya. Mungkin saat ini engkau tidak tahu ya, karena engkau menganggap pengajaranmu lebih benar gitu ya. Artinya kemarin itu ya sampai YRH Ministry itu dianggap menyesatkan ya. Ya lucu juga ya, disesatkan hanya 50 orang ya, dalam arti disesatkan itu padahal semua ada firmannya ya. Jadi hati-hati ya kalau kita mau mengkritik ya, engkau harus bertemu dulu ya dengan Adoniswa ya, atau dengan Tuhan yang kau sembah. Mungkin saat ini kau masih buta dengan nama yang benar ya dan kudus, makanya kau tanya ya. Kalau kau masih buta, kau masih bisa nanya dengan nama sesembahanmu. Coba tanya, benar nggak kau mengutus Henry? Ya, coba tanya ya. Jadi jangan kau mengklaim sesuatu sesat. Karena apa? Karena kasihan ya. Apalagi engkau cuma jemaat biasa ya. Mungkin kalau engkau gembala, mungkin sebaiknya ketemu dengan saya ya. Kita bicara, bila perlu kita ikrarkan ya. Kalau memang kau benar, siap dilempar ke lautan api. Kalau engkau memang pernah ketemu sama Adoniswa atau sama sesembahanmu ya, dan mengatakan saya tidak benar, kita siap dilempar ke lautan api ya. Jadi tidak main-main ya. Sama seperti dulu Adoniswa juga begitu ya. Waktu dikritik oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, makanya Adoniswa bilang, Bapak kamu adalah Satan ya. Jadi itu perkataan yang keras ya. Saya tidak mau mengucapkan itu ya. Artinya apa? Sama sebenarnya apa yang diucapkan oleh Adoniswa kepada orang Farisi pada zaman dulu, begitu juga pada saat sekarang ini sama ya. Jadi jangan dikira ya manusia itu bisa masuk segampang itu ke Samaim, tidak ya.
Tidak ya, karena apa? Karena banyak manusia sekarang ya ada di alam maut. Begitu meninggal mereka sekarang masuk ke alam maut ya. Tidak main-main ya. Tidak ada satu manusia pun ya yang karena perbuatan baiknya dia bisa masuk ke Samain, tidak ada. Saya sampaikan tidak ada. Ya, saya siap dilempar ke lautan api gara-gara orang berbuat baik bisa masuk ke Samain. Ya. Karena apa? Karena dosa kita jauh lebih besar daripada perbuatan baik kita. Ya. Itu ya yang harus kita pahami ya. Lalu kita akan masuk dulu ya ke visi misi ya. Visi kita adalah masuk ke Samain, masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Ya. Inilah yang disebut dengan rapture ya. Artinya apa? Berkali-kali saya mengatakan tidak ada manusia ya yang masuk ke surga itu diangkat hidup-hidup kecuali zaman dahulu ya, Elia dan Henokh ya. Tetapi pada zaman dahulu ya mereka tidak dijemput oleh penciptanya ya. Jadi ini adalah peristiwa yang dahsyat ya. Jadi rapture itu bukan peristiwa biasa ya, bukan peristiwa tiba-tiba, tidak ya. Nanti kita lihat di dalam daftar Elohim pada sahabat ini ya. Artinya apa? Dulu Henokh dan Elia itu yang menjemput adalah malaikat dan angin badai ya. Bukan dijemput oleh pencipta ya. Tetapi yang menjemput kita nanti adalah pencipta kita. Makanya di Yohanes 14 ya ayat 1 sampai 6 itu jelas ya. Jikalau tempat itu ya sudah tersedia, maka aku akan datang menjemput kamu ya. Jadi Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu sebenarnya itu bicara rapture ya. Jadi tidak ada yang namanya pencipta Adonisua itu menjemput manusia masuk ke Samain, itu tidak ada. Ya, kenapa saya katakan tidak ada? Coba dengar semua kesaksian orang-orang di YouTube yang pernah ke surga, tidak pernah dijemput oleh Adonisua ya, atau oleh Bapa Yahweh, atau oleh pencipta, tidak ada ya. Mereka semua dijemput oleh malaikat, angin badai, kereta kuda, bahkan juga terbang sendiri. Seperti saya ya, 3 kali saya ke surga, saya terbang sendiri ya, tidak ada yang menjemput saya. Itu artinya ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Bahkan dikatakan di tempat di mana aku berada, kamu pun berada ya. Ini bicara apa? Ini bicara tahta, bukan bicara Firdaus. Ya, sekali lagi saya sampaikan, YYRH itu tidak ada di Firdaus, tempatnya bukan di Firdaus ya, tetapi dia ada di singgasana. Dia ada di tahtanya, yaitu Yerusalem baru nantinya ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi rapture itu adalah suatu peristiwa ya, di mana kita ya mempelai kudusnya inilah yang diangkat khusus, yang nanti akan duduk di tahta. Sekali lagi saya sampaikan, yang akan duduk di tahta, bukan masuk ke Taman Eden atau Firdaus, bukan ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi ini peristiwa yang luar biasa ya. Jadi kalau engkau yang di luar sana ya mau mengkritik, bilang saja begini di depan engkau melihat ya. Engkau coba bersumpah ya. Artinya begini, kau bilang kalau saya menyembah sesembahan yang salah, saya siap dilempar ke lautan api. Ucapkan itu dari tempat engkau menonton YouTube YYRH Ministry. Coba kalau engkau berani mengatakan, kalau sesembahan saya salah, saya siap dilempar ke lautan api. Atau kalau engkau mengatakan, kalau itu Henry itu benar, saya siap dilempar ke lautan api. Ya, coba berani ngomong di depan, you punya kamera, you punya you nonton YouTube ya, atau you nonton TikTok. Omong seperti itu, tidak usah kasih komentar, omong saja seperti itu. Kalau Henry itu benar, saya siap dilempar ke lautan api. Cukup engkau mengatakan seperti itu. Tidak usah kasih komentar, mengatakan sesat dan sebagainya. Siapapun engkau ya. Artinya apa? Makanya saya bilang hati-hati memberi komentar ya. Karena apa yang engkau ucapkan itu sama dengan apa yang engkau tulis ya. Dan itu hukumannya mengerikan ya. Apalagi kalau engkau menghina ya, menghina orang yang diutus. Maka dikatakan, jikalau ada orang atau orang yang menolak engkau, berarti dia menolak aku. Itu Adonisua itu berfirman seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Visi kita adalah masuk ke Samain
tidak mengalami kematian. Artinya kita mengalahkan maut, ya, kita mengalahkan dosa, ya. Itulah visi kita. Kita memiliki kantor pusat, ya, pelayanan kita di Samaim, di Yerusalem Baru, ya. Karena dari sanalah kita diutus, ya, untuk misi ini, ya, untuk pelayanan di bumi ini. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat adalah YYRH Ehad, ya. Artinya dialah gembala kita, Gembala Agung, ya. Jadi kalau engkau menghina YYRH Ministry, engkau berarti menghina YYRH Ehad, ya. Tidak main-main, ya. Markus 3 ayat 29 dikatakan, yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, ya. Kau menghujat Bapa Yahweh sama dengan menghujat Roh Kudus. Engkau menghujat Adonisua saat ini sama dengan menghujat Roh Kudus, ya. Jadi hati-hati engkau berbicara, engkau memberikan komentar, ya. Makanya saya bilang, tanya, ya, tanya dengan sesembahanmu, tanya dengan siapa yang kau sembah, ya. Kau tanya, ya. Jadi jangan sampai menyesal selama-lamanya, ya. Kita punya misi adalah siap untuk rapture, ya, siap untuk masuk ke Samaim dengan hidup-hidup tanpa mengalami kematian, ya. Artinya tubuh kita diubah, ya, menjadi tubuh kemuliaan, ya, tubuh kekekalan. Itulah visi misi kita. Lalu kita bicara mengenai hierarki Samaim, ya. Di Samaim itu tempat yang paling tinggi adalah tahta singgasana. Di tahta itu yang duduk adalah YYRH Ehad dan mempelai Hamasya, ya. Saat ini belum ada mempelai Hamasyahnya yang duduk di tahta, ya. Nanti ketika rapture terjadi, maka nanti mempelainya akan duduk di tahta, ya. Jadi para nabi itu bukan mempelai, rasul juga bukan mempelai, ya. Bahkan dikatakan rasul itu adalah pendamping mempelai, ya, bridesmaid, ya. Itu rasul, ya, itu sudah diucapkan oleh Adonisua sendiri, ya. Jadi mereka adalah pendamping mempelai, ya. Artinya mempelai itu di atas nabi dan di atas rasul, ya. Ini bukan kata-kata saya, ya. Ini apa yang diucapkan oleh Adonisua, ya. Jadi kita jangan bermain-main dengan yang namanya firman, ya. Firman itu bukan untuk diperdebatkan, ya. Tapi firman itu untuk dipercaya. Kalau engkau belum percaya, tanya langsung kepada pemilik firman, ya. Jangan tanya kepada gembalamu yang tidak mengerti apa-apa, ya. Tapi tanya langsung kepada pencipta kita, pencipta alam semesta ini. Lalu di tahta itu ada 5 hal, ya. Kita bicara metrai, perjamuan, urapan kudus, keluarga kudus, dan juga hidup di Samaim. Bicara metrai ini adalah bicara baptisan Roh Kudus, ya. Sekali lagi saya sampaikan, baptisan Roh Kudus itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang ada Roh Kudus di atas kepalanya, ya. Yohanes 1 ayat 32 sampai 33 itu jelas. Yohanes Pembaptis mengatakan, dia berfirman kepadaku, ya, jika engkau melihat ada, ya, burung merpati atau Roh Kudus di atas kepala seseorang, maka dialah yang memiliki kuasa membaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus sekali selama-lamanya, ya. Inilah yang dilakukan oleh YYRH Ehad untuk mempelai Hamasya, ya. Jadi artinya kita ini dibaptis atau dikuduskan, ya. Makanya kita melakukan yang namanya baptisan pentahiran. Kenapa? Karena saya 17 tahun yang lalu, ya, diperlihatkan ketika saya melakukan pentahiran di Sungai Yordan. Itu hampir tiap bulan dulu saya ke Sungai Yordan. Itu saya diperlihatkan, yang melihat itu bukan saya, ya, tetapi orang-orang yang melihat saya. Sama seperti ketika Adonisua dibaptis, ya, atau ditahirkan, itu yang melihat Yohanes Pembaptis, ya, bukan dia, ya. Artinya yang melihat saya itu orang-orang yang memiliki karunia penglihatan, ya. Bahkan terakhir ketika ada burung merpati di atas kepala saya, yang melihat itu lebih dari 10 orang dalam bentuk foto, ya. Jadi saya difoto
ketika melakukan pentahiran ada di atas kepala saya burung merpati dan semua rombongan saya melihat itu ya. Jadi ini bukan isapan jempol ya. Kalau saya berbohong saya dilempar ke lautan api. Ya, kalau tidak ada burung merpati yang diperlihatkan kepada mereka yang melihatnya ya. Makanya saya mengatakan coba tanya ibunya gembala, jangan tanya saya, jangan berdebat dengan saya di komentar ya. Lebih bagus engkau tanya gembalamu, tanya kebenarannya kepada gembalamu. Benar nggak Bapak, benar nggak Ibu diutus ya untuk mempersiapkan mempelainya? Benar nggak diutus untuk bisa di-rapture? Tanya, kita punya hak loh ya. Jemaat itu punya hak bertanya. Kalau dia bilang, wah itu kan begini, berarti dia tidak diutus ya. Banyak orang ya punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Kenapa mereka bisa menjadi yang namanya gembala atau pimpinan rohani ya? Banyak yang berbeda-beda ya. Banyak orang juga yang mengaku-ngaku melihat rapture dan banyak yang mengaku-ngaku di rapture ya. Tapi saya pernah diperlihatkan ya, orang-orang yang mengaku itu ternyata tidak di rapture ya. Saya diperlihatkan ya, bukannya saya main-main ya. Orang-orang yang mengaku itu orang-orang besar ya, pendeta-pendeta besar yang punya gereja terbesar di Indonesia ya, itu mengaku-ngaku di rapture. Pas saya diberi penglihatan 2 kali, mereka tidak di rapture ya, bahkan mereka menolak ya, menolak nama Yesua ya. Jadi hati-hati ya, kalau engkau yang suka ya berkomentar negatif, sebaiknya jangan kau ulangi ya, kasihan ya. Engkau bukan siapa-siapa ya, engkau bukan ahli teologi, engkau bukan mengerti firman ya. Kemudian juga masalah kemarin ya. Kemarin saya dibukakan bahwasanya rapture itu sebentar lagi ya. Ada kemungkinan di tahun 2025 ya. Ada dasar-dasarnya ya. Pertama, penanggalan kita. Penanggalan kita penanggalan sebenarnya tahun 5995. Sejak dari Adam masuk ke dunia ini. Tidak ada yang tahu penanggalan itu. Kalaupun ada yang tahu, mereka tidak mengerti maksudnya ya. Tidak ada yang tahu. Saya dibukakan ini ya. Artinya 5 tahun lagi akhir dari hari ke-6 untuk memasuki hari ke-7, yaitu kerajaan 1000 tahun. 5 tahun ini dikurangi 3,5 tahun ya. Masa aniaya ya. Artinya tinggal waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun lagi. Dan itu nanti ada tanda-tandanya ya. Bahkan kalau dikatakan waktunya bisa dipercepat ya. Kalau waktunya tidak dipercepat, maka orang-orang kudusku pun tidak akan selamat. Jadi bisa dibayangkan orang-orang kudusnya saat ini sangat sedikit ya. Bukan 3,5 miliar orang kudusnya, tidak ada orang kudus 3,5 miliar ya. Orang kudus itu hanya segelintir ya, seperti zaman Yesua, Rasul itu cuma 12. Zaman Noah yang diselamatkan cuma 8 orang dari 1 miliar. Ya, zaman Yesua juga banyak ya, sudah miliaran orang pada saat itu. Karena populasi manusia setiap 1000 tahun 1 miliar sampai 1,5 miliar. Ya, begitu juga zaman Lot ya, hanya 3 orang yang diselamatkan. Begitu juga zaman akhir. Makanya dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti zaman Noah dan zaman Lot ya. Artinya kedatangan yang dimaksud bukan kedatangan sebagai raja di atas segala raja ya. Karena kedatangan yang disebut seperti zaman Noah dan zaman Lot itu bicara rapture. Karena tidak ada yang bisa melihat kecuali yang di rapture ya. Manusia tidak akan bisa melihat kedatangan Adoni Yeshua Mashiach di awan-awan untuk menjemput mempelai kudusnya. Itu tadi bicara metra ya, baptisan Roh Kudus hanya dilakukan oleh orang yang ada Roh Kudus di atas kepalanya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, engkau bisa tanya sama gembalamu, pimpinan rohanimu, Bapak, Ibu, ada nggak Roh Kudus, burung merpati di atas kepala Bapak, Ibu, yang waktu itu diperlihatkan. Siapapun yang melihat, silakan bikin kesaksian di YouTube. Ya, saya bersuka cita juga ya. Artinya begini, di dalam media online ya, saya bisa menyampaikan ya, tujuannya apa? Supaya orang mendengar. Ya, jadi saya tidak capek-capek lagi mendatangi satu-satu orang untuk memberitakan kebenaran.
Ya, dengan media online sudah cukup ya, semua orang bisa mendengar. Bahkan sebenarnya saya berharap kalau bisa media online itu seluruh dunia ya, 8 miliar manusia bisa melihatnya ya, tetapi saya tidak tahu ya hambatannya di mana. Yang menonton kita cuma sedikit ya, paling cuma ya selama setahun cuma 52.000 ya selama setahun. Kemarin saya lihat ya ada orang bicara masalah triple six saja, baru satu hari sudah 4.000 yang nonton ya. Padahal saya dengar triple six yang dia ucapkan itu ya kosong sebenarnya, tidak ada artinya ya. Karena penglihatan-penglihatan seperti itu bukan penglihatan atau mimpi dari YYH. Saya sampaikan ya, triple six itu bukan penglihatan dari YYH ya. Dan YYH tidak pernah menakut-nakuti mempelainya ya. Itu yang harus kita pahami ya. Karena apa? Karena kita sudah dipersiapkan, kita sudah diberi kuasa ya untuk mengalahkan dosa ya. Makanya itu namanya rapture. Kalau yang menakut-nakuti itu ya biasanya Satan ya. Satan itu memberi orang mimpi, penglihatan, wah nanti akan ada terjadi begini. Wah itu seolah-olah Tuhan yang berbicara katanya ya. Saya sampaikan tidak seperti itu. Makanya ada firman mengatakan ya, malaikat pun ya bisa malaikat gelap ya. Satan itu bisa menyamar seperti malaikat terang ya. Hati-hati, makanya semua bisa diuji ya. Itu tadi mengenai baptisan Roh Kudus ya. Lalu perjamuan menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Mesias, ini bicara setiap hari, setiap saat ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan sesuatu yang kita tambah-tambahkan, tidak ya. Makanya jelas ya, kita selalu baca Yohanes 6 ya, nenek moyangmu makan mana di padang gurun ya. Mana itu kalau kita baca setiap hari dimakan oleh bangsa Israel, Bani Israel. Makanya katakan dia mengambil ilustrasi, nenek moyangmu saja makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, artinya apa? Sama seperti roti mana kita makan setiap hari, minimal 1 kali sehari atau 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Kenapa kita bisa makan nasi setiap hari, 3 kali sehari? Ya, padahal itu nasi itu adalah makanan fana. Ya, artinya apa? Karena kita tidak mengerti, tidak dibukakan. Kami sudah melakukan ini 30 tahun dan kami menikmatinya ya, seperti kami memakan nasi istilahnya. Ya, tidak pernah, kita pernah 2 kali sehari, bahkan sampai sekarang kita selalu rata-rata 2 kali sehari, pernah 3 kali sehari perjamuan ya. Jadi artinya apa? Artinya kita harus menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa. Karena kalau kita sudah menyatu dengan dia, berarti kita ehad dengan dia. Kalau kita sudah satu dengan YYH ehad, maka tidak akan ada lagi lawan kita. Termasuk kematian ya. Kematian tidak bisa menguasai kita. Itu artinya menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa. Begitu juga dengan urapan kudus, minyak kudus. Ini juga ya, karena setiap orang yang masuk ke Samaim itu harus dikuduskan dengan minyak kudus. Dan kalau di dunia ini yang menguduskannya adalah orang yang diberi kuasa untuk menguduskannya, diberi otoritas. Seperti pada zaman Nabi. Mereka, Nabi itu diberi otoritas untuk menggunakan minyak kudus. Begitu di zaman akhir ini, orang yang diutus, diberi kuasa ya. Karena itu yang saya lakukan ya, selama sejak 88, 37 tahun. Jadi ada lebih dari 20 orang mau mati, kurang dari 1 kali 24 jam, ketika saya layani, dan dia bertobat, dan dia mau dikuduskan. Saya kuduskan dengan minyak kudus, dan begitu meninggal, ya, hitungannya seperti saya katakan kurang dari 1 kali 24 jam. Dan yang diberi penglihatan mimpi bukan saya, keluarganya. Ya, mereka selalu mengatakan terima kasih Pak Pendeta, ya, orang tua saya, abang saya, maupun juga keluarga saya, ibu saya, kata mereka. Tadi malam saya bermimpi, kata mereka, ya, keluarga ini, dia ada di taman yang indah. Saya belum pernah bermimpi seperti itu, kata mereka. Artinya apa? Diperlihatkan bahwasanya minyak kudus itu dapat menguduskan kita. Makanya kita akan selalu baca di Yakobus 5 itu ya,
Jikalau dia berdosa, maka dosanya diampunkan. Tidak ada minyak kudus yang bisa mengampunkan dosa kecuali yang dimeteraikan oleh YYHEH melalui mempelai kudusnya, melalui orang-orang diutusnya. Itu yang harus kita pahami ya mengenai urapan kudus, minyak kudus. Lalu keluarga kudus. Keluarga kudus ini bicara hubungan kita ya dengan keluarga maupun juga orang-orang di sekitar kita. Kita harus berhubungan baik ya. Jangan kita menghina ya. Artinya jangan sampai menghujat atau mengucapkan kata-kata sia-sia ya. Itu harus kita jaga ya, karena itu bisa menjadi batu sandungan untuk di rapture. Lalu hidup di surga ya, hidup di Samain bicara taat dengan dafar Elohim ya. Seperti yang sering saya sampaikan ya, susu coklat tidak bisa mengubah DNA ya. Meskipun banyak ya, kemarin saya diberitakan ya, dikirim video-video yang mengatakan susu coklat bisa mengubah DNA. Saya sampaikan ya, itulah namanya rekayasa teknologi ya, teknologi engineering. Saya pernah belajar itu cukup lama ya, jadi saya mengerti ya, apa yang mereka buat itu saya mengerti. DNA itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya. Ada nggak yang bisa melihat DNA? Mungkin orang mengatakan, oh itu pakai mikroskop elektron ya. DNA itu mungkin sudah di angka 10 pangkat minus 9 sebenarnya. Itu sudah kategori piko, bukan nano lagi. Nano itu 10 pangkat minus 6. Piko itu 10 pangkat minus 9. Bahkan di bawah piko lagi 10 pangkat minus 12. Belum ada ya teknologi untuk melihat suatu objek sebesar 10 pangkat minus 12 itu tidak ada. Ya, jadi sebenarnya DNA itu sangat kecil sekali. Dan buat apa ya orang ribut masalah DNA ya, gak ada gunanya ya, dan tidak pernah tertulis dalam firman ya, jikalau engkau minum susu coklat DNA-mu berubah, engkau tidak dirapture. Tidak ada firman seperti itu. Jadi jangan mengarang-arang ya. Begitu juga mengenai yang namanya brit milah ya, jangan dibilang kalau tidak brit milah tidak dirapture ya. Itu saya tidak tahu ya, pengajaran-pengajaran dari mana seperti itu. Bahkan terakhir katanya syarat rapture harus aniaya. Ya, ini sekali lagi saya sampaikan. Syarat rapture harus aniaya katanya. Waduh, kasihan. Ya, emangnya aniaya itu seperti menganiaya hewan. Ya, kalau hewan tuh maaf, dia buang air besar di depan rumah kita, mungkin kita bisa langsung aniaya detik itu juga, saat itu juga bisa kita langsung aniaya itu hewan. Manusia tidak bisa ya. Hati-hati ya, manusia itu supaya kita tahu susu coklat kemarin ya, itu butuh waktu 8 tahun, mulai dari persiapan sampai eksekusi. Itu baru bicara susu coklat ya, itu belum aniaya. Ya, dan mereka itu minum susu coklat ya, setiap hari itu 2 juta orang. Ya, setiap hari. Di mana ada orang yang bisa dianiaya 2 juta orang setiap hari? Tidak ada. Butuh waktu. Ya. Aniaya itu tidak gampang. Seperti yang pernah saya sampaikan, Adonisua saja ya, itu disalib itu tidak hitungan 1 malam, tidak. Itu hitungannya 3 tahun lebih supaya dia bisa disalib. Apalagi aniaya. Nanti yang dianiaya itu sangat sedikit. Satu kota itu paling cuma 10 orang. Ya, paling banyak ya yang dianiaya itu cuma 10 orang satu kota. Artinya begini, di dalam kota Jakarta ada misalnya 20 juta penduduk Jakarta, hanya 10 orang nanti yang dianiaya. Ya. Paham ya? Untuk mencari 10 orang itu tidak gampang. Karena anti Hamasnya itu, sekalipun dia nanti sudah berkuasa, dia tidak bisa suka-suka dia masuk ke negara orang. Ya, langsung si A, si B, nggak bisa. Nggak bisa dia langsung mencari siapa penyembah Yahweh, siapa penyembah Yesus, nggak bisa. Ya, karena anti Hamasyah itu terbatas. Dia bukan Yahweh. Kalau Yahweh sekarang juga dia tahu siapa yang nggak memanggil nama benar, dia langsung tahu. Siapa yang mempelai juga dia langsung tahu. Tapi kalau anti Hamasnya tidak tahu, dia harus cek semuanya, data-data, dan itu butuh waktu. Ya, jadi tidak mungkin aniaya dulu.
Kalau aniaya dulu tuh butuh waktu bisa belasan tahun, bisa ratusan tahun. Ya, seperti waktu Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ya, itu berapa persen yang dikuasai Indonesia? Cuma 40%. Itu baru Indonesia selama 350 tahun. Ya, bisa ya dibayangkan ya. Aniaya itu tidak segampang pikiran kita. Wah, nanti saya dianiaya. Begitu anti Hamasiyah, besok saya langsung dianiaya kalau tidak rapture. Tidak. Itu butuh waktu ya. Kalau ada di firman ya. Jadi rapture itu ada di meterai. Ya, kalau namanya aniaya itu di meterai terakhir dan di masa sangkakala dan 7 cawan murka Elohim. Di situ aniaya dilakukan ya. Termasuk aniaya oleh anti Hamasiyah maupun juga dihukum oleh Elohim. Jadi seolah-olah itu aniaya ya. Jadi makanya hati-hati ya. Hati-hati yang mendapat pengajaran aniaya duluan ya. Itu berbahaya ya. Seperti tadi juga hati-hati yang mengatakan kalau minum susu coklat tidak di rapture dan DNA-mu berubah, itu juga hati-hati ya. Karena apa? Sebenarnya engkau sama dengan menghujat Roh Kudus. Mungkin sekarang engkau mengatakan, wah itu apa-apaan itu ngomongnya, ya tidak apa-apa ya. Makanya saya bilang, engkau pernah masuk nggak ke neraka? Engkau pernah nggak melihat siapa yang ada di neraka? Ya, coba tanya itu orang-orang yang sudah pernah masuk ke neraka. Siapa-siapa aja yang ada di neraka? Ya, jadi jangan main-main ya. Hidup ini cuma satu kali selama-lamanya. Setelah itu kalau nggak hidup kekal, ya mati kekal. Itu pilihan ya. Jadi hati-hati ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Hamasiyah. Ini sudah di zaman akhir ya. Waktunya sudah hampir habis. Hari ke-6 ini hampir habis. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan waktu dulu ya, wah nanti ada kiamat tahun 2012 katanya waktu itu ya. Ada kiamat tahun 2000 sekian. Mereka dasarnya tidak ada ya. Dasarnya hanya semacam ya ada tradisi lah, ada beginilah dari nenek moyang mereka. Kalau kita tidak ya, kita itu ada perhitungannya. Makanya Adonis bilang, kamu mengerti tanda-tanda dan rupa langit. Tapi kenapa engkau tidak mengetahui tanda-tanda dari zaman? Ya, rupa zaman. Bahkan dikatakan pohon ara itu kita tahu. Kalau dia sudah mulai bertunas, kalau dia sudah mulai mengeluarkan buah, berarti waktunya sudah dekat. Ya, pohon ara bicara Israel, ya, karena itu sudah mulai terlihat. Ya, nanti kita lihat ya judul pada saat ini ya. Itu mengenai hidup di Samaim ya. Jadi kita harus taat ya. Jangan kau berdoa melalui alam roh. Alam roh itu adalah alam kematian ya. Berarti engkau mencari berkat dari alam kematian. Dan lain-lain ya. Saya tidak bisa sampaikan di sini karena terlalu banyak ya. Lalu di Samaim itu ada hierarki malaikat. Ada yang namanya malaikat tahta, singgasana, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat ya. Yang jatuh itu adalah pimpinannya malaikat singgasana, malaikat tahta. Inilah yang kita kenal ya dengan nama Lucifer ya. Dan sebagainya, nanti kita lihat ya berikutnya ya. Dan semuanya mengikut ya, anak-anak buahnya semua mengikut. Inilah namanya hierarki. Kalau atasnya jatuh, maka yang mengikut dia semua akan jatuh. Lalu kita lihat berikutnya adalah Yiyera, Ehad, dan mempelai Hamasiyah di tahta ya. Ini saya bikin lebih spesifik ya, ada bagannya ya. Itu di tahta itu Yiyera, Ehad, dan mempelai kudusnya ya. Dan di bawahnya itu ada para nabi, para rasul, dan para undangan ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dan kita itu sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia. Artinya kita sudah dipilih sebelum penciptaan. Sebelum dosa ada, kita sudah dipilih ya. Ini saya tidak sampaikan secara detail ya, karena ini cukup lama ya, cukup panjang ya. Makanya kita selalu menyampaikan pada saat kita ibadah setiap hari, setiap malam ya, kita sampaikan mengenai rahasia-rahasia Samaim ya. Artinya begini Bapak Ibu ya, kalau kita sudah mengerti rahasia Samaim, jangan lagi kita meremehkan ya, jangan lagi kita
mencari-cari sumber-sumber yang tidak jelas ya. Makanya saya bilang begini, coba tantang itu orang. Bapak, Ibu berani nggak ketemu sama Gembala YYH? Siap nggak dilempar ke lautan api kalau bohong? Coba tanya mereka. Harus tegas ya. Karena apa? Karena kita punya hak ya. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau orang mau dapat proyek saja, ya dia harus berkorban misalnya mengeluarkan uang sekian ratus juta atau sekian miliar. Dia tuh tanya detail kepada si pemilik proyek atau pemilik keputusan. Benar nggak Pak proyek Bapak? Mana buktinya? Mana ini? Semua ingin kita lihat buktinya. Betul ya? Seperti itu ya. Kenapa? Untuk masuk ke surga. Kita percaya begitu saja. Wah, itu sudah teman saya, Pak. Sudah 10 tahun saya berteman sama dia. Bagaimana dengan saya? Sudah berteman 30 tahun lebih. Ya. 38 tahun saya berteman. Ya. Dengan pelayan-pelayanan ini. Artinya apa? Saya tidak pernah. Mereka bilang, wah itu nggak benar. Siapa bilang? Saya ajak mereka, ayo kamu ke sini. Saya bilang, bahkan sampai sekarang mereka nggak berani ketemu saya. Saya bilang, ayo kita ketemu. Saya jelaskan. Kalau ditelepon, saya jelaskan, mereka mengerti. Tetapi setelah itu lupa lagi. Selalu kirim WA ke saya nama-nama yang nggak benar. Ya, artinya apa? Ya, nggak tahu saya ya. Jikalau memang engkau bukan mempelainya ya, engkau tidak mungkin diselamatkan ya. Karena yang diselamatkan itu yang di-rapture hanya mempelainya ya. Jadi kita itu sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, sejak sebelum penciptaan. Sementara yang lainnya itu para nabi, para rasul dan undangan, inilah yang disebut dengan kasih karunia. Coba kita perhatikan ya, bagaimana Adonisua memilih murid-muridnya. Ya, itu karena kasih karunia-Nya. Dia memilih murid A, B, C, D, ikut aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ya, itu kasih karunia ya. Bukan karena mereka ditetapkan, bukan. Yang ditetapkan itu yang nanti akan duduk di tahta, yang menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa dan juga menghakimi para malaikat. Jadi spesial ya. Dan itu hanya terjadi di zaman akhir ya. Mempelai ini hanya ada di zaman akhir, bukan di zaman Nabi maupun juga di zaman Rasul ya. Jadi hati-hati ya pada engkau yang tidak mengerti apa-apa ya. Engkau hanya melihat kulit-kulitnya saja, engkau hanya melihat jikalau ada seseorang yang menyesatkan anak-anak ini atau orang-orang lemah ini, maka lebih baik baginya katanya diikatkan ya, tali dilemparkan ke jurang laut dan sebagainya ya. Waduh, hebat ya. Kenapa engkau nggak bisa ngomong begitu kepada gembalamu ya, kepada miliaran penyembah-penyembah yang lain? Coba tanya mereka, engkau datangi satu-satu ya ke tempat-tempat ibadah mereka, ke tempat pelayanan mereka. Catat namanya, siap dilempar ke lautan api, siap. Tandai. Ya, kalau memang benar mereka itu diutus ya, makanya saya bilang hati-hati, tidak gampang ya. Untuk diutus tidak gampang. Lalu kita akan lihat ya, tadi saya sudah sampaikan mengenai hierarki malaikat ya. Kita lihat hierarki di alam roh, itu ada penguasa-penguasa, itulah Lucifer ya, naga dan Satan ya. Ini juga ya, kita bisa tahu ya, Lucifer, naga dan Satan ini pengikutnya ya, itu hampir 8 miliar ya, bahkan 8 miliar manusia pengikut Lucifer, naga dan Satan ya. Kau bisa menginikan sendiri ya, saya tidak usah sebut siapa itu ya. Kau bisa tahu sendiri, artinya apa? Mungkin nggak mereka masuk ke surga? Ya, kalau kau sudah tahu siapa itu Lucifer, naga dan Satan, ya nanti kita lihat apa itu non wujudnya ya. Begitu juga otoritas-otoritas, ada dewa-dewa Baal dan HBS ya, Hilal Ben Sahar ya. Saya tidak usah jelaskan siapa itu HBS. Lalu ada penghulu-penghulu, itu Beelzebul dan Legion, dan juga roh-roh jahat ya. Ini roh-roh yang menyerupai orang mati ya. Itu yang namanya hierarki di alam roh, alam kematian. Jadi hati-hati ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia, jangan mau terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak jelas ya. Dan kau bisa klaim ya,
kok bisa klaim kepada gembala sana atau kepada pimpinan rohani sana, ya. Jangan klaim ke saya, ya. Anda itu bukan domba saya, ya, bukan jemaat saya, ya. Jadi jangan engkau mengkritik saya, kritiklah gembalamu, kritiklah pimpinan rohanimu, ya. Tanya dia, Bapak pernah dengar nggak Pak Henry dari YRH Ministry berkhotbah siap dilempar ke lautan api kalau bohong? Bapak bisa nggak kayak dia? Coba tanya sama gembalanya, tanya sama pimpinan rohaninya. Siap nggak Bapak atau Ibu dilempar ke lautan api kalau Bapak Ibu tidak diutus, tidak disuruh mempersiapkan mempelai kudusnya untuk rapture? Itu saja, simple kan sebenarnya. Ya kalau dia bilang, wah nggak pernah saya digituin, ya sudah. Apalagi yang mau dipercaya kalau begitu. Ya, seperti saya bilang tadi, proyek saja kita berani mengorbankan uang sampai miliaran, dan bahkan kita meminta bukti-bukti. Sekarang tanya, bukti-buktinya apa? Ya, itu ya Bapak Ibu ya, mempelai Indonesia Mesia. Lalu kita lihat apa itu yang namanya pertarungan di alam roh. Ini tadi saya bilang ya, penguasa-penguasa di udara itu bentuknya adalah roh-roh agamawi, ya, roh-roh anti Hamasya. Kita tahu ya, di dunia ini ada 8 miliar lebih manusia, dan mereka semua memiliki agama dan kepercayaan, ya, dan juga anti Hamasya. Anti Hamasya ini termasuk Israel sebenarnya. Israel itu adalah anti Hamasya. Dia anti Yesua, ya. Dia menolak Yesua, ya. Karena Yesua yang datang 2000 tahun yang lalu itu bukan Yesua dari Samaim. Ya, makanya mereka marah kan ketika Adonisua mengatakan dia anak Elohim. Enak sekali kamu menghujat namanya katanya kan, makanya dia dihukum salib. Tapi itu prosesnya bukan 1 malam ya, itu prosesnya 3 tahun lebih ya. Itu yang harus kita pahami ya. Lalu ada namanya roh-roh kekacauan, pemecah belah. Ini levelnya penguasa ya. Jadi tadi itu Lucifer, naga, Satan itu inilah mereka kuasai ya. Roh-roh agamawi, anti Hamasya, kekacauan, pemecah belah. Begitu juga otoritas-otoritas di alam roh. Ya, yang tadi dewa-dewa ini juga ada roh-roh peperangan, roh kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya. Itu semua berasal dari otoritas, termasuk juga roh sakit penyakit, terorisme, dan sebagainya. Lalu ada juga penghulu-penghulu di alam roh. Itulah roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian ya. Roh-roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu teluh, ilmu tenung, Ratu Pantai Selatan, itu levelnya di penghulu ya, di penghulu alam roh. Jadi supaya kita mengerti ya, yang kita hadapi siapa. Lalu roh-roh jahat juga di alam roh yang banyak ya, roh-roh orang-orang kesurupan, itu roh-roh kecil sebenarnya, roh-roh indigo, makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Ya, sekalipun sebenarnya roh-roh kecil, manusia itu tidak bisa mengalahkannya. Ya, jangan kita kira kita bisa mengalahkan roh-roh kecil gitu, tidak. Orangnya ketakutan kalau lihat setan. Ya, kalau melihat penampakan saja orang sudah takut. Berarti apa? Manusia itu sangat lemah. Roh yang paling kecil saja takut. Ya, apalagi roh-roh tadi yang Lucifer menghancurkan miliaran manusia. Ya, itu ya yang harus kita pahami ya. Lalu bagaimana cara menguji setiap roh? Ya, menguji setiap roh itu adalah pertama, kita harus tahu roh kebenaran itu kekal ya, dan dia selalu berfirman setiap saat, baik dari zaman Adam sampai selama-lamanya, bahkan sebelum penciptaan dia selalu berfirman. Jadi kalau engkau mengatakan firman itu hanya sebatas nabi dan rasul ya, berarti engkau menganggap Elohim itu atau YRH itu adalah robot yang diprogramkan ya, yang diprogramkan hanya sampai 2000 tahun yang lalu berfirman ya, dari situ sampai sekarang dia diem saja, nggak ada ya. Kita saja, saya mau tanya, pernah nggak kita dalam setengah umur kita diem saja, tidak bicara ke siapa-siapa ya. Jadi itu yang harus kita ketahui ya. Jadi sampai dengan sekarang pun dia berfirman, ya. Makanya dia berfirman kepada kita, kepada saya, ya.
Kalau orang mengatakan, loh kenapa Bapak nggak bisa bikin kitab suci? Bisa, tapi buat apa saya bikin kitab suci baru? Nggak ada gunanya. Jadi kitab suci yang kita baca ini, itu ditulis 3.500 tahun yang lalu, ya, sampai 2000 tahun yang lalu, zaman Rasul, itu ditulis, baru sekarang ini bisa kita baca. Kalau sekarang buat apa saya tulis? Kayak kemarin saya diberi penglihatan, ya, mengenai 7 hari raya besar, di mana kedatangan Adon Yeshua Mesias nanti di 7 hari raya besar. Bisa nggak saya tulis buku? Bisa, tapi buat apa? Nggak ada gunanya. Mungkin prosesnya mulai dari pencetakan sampai yang namanya dimasukin ke pasaran, itu butuh waktu, ya. Tapi kalau saya berbicara langsung saya broadcast ke media online, makanya saya bersyukur sekali dengan media online ini, ya. Jadi ini mempercepat kedatangan Adon Yeshua sebenarnya. Karena apa? Karena tidak akan ada lagi nanti orang mengatakan, wah tidak ada yang beritahu saya, Tuhan katanya. Tidak ada yang memberitahu saya mengenai rapture, tidak ada yang memberitahukan saya mengenai keselamatan. Nggak bisa, ya. Engkau sudah mendengar, bahkan engkau mengkritik, ya, engkau memberi komentar negatif, ya. Dan itu akan diperlihatkan kepadamu ketika engkau dihakimi, ya. Itu yang harus engkau ketahui, ya. Jadi roh kebenaran itu selalu berfirman selama-lamanya, ya, dari kekal sampai kekal. Lalu roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah, ya. Ini yang harus kita sampaikan selalu, ya. Jadi sejarah yang benar adalah nama Yeshua, nama dalam bahasa Ibrani, yang pada saat itu malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa lain. Ini nama yang benar, ya. Makanya kenapa dikatakan waktunya harus dipercepat, ya, supaya orang-orang kudusku jangan ada yang binasa, ya. Artinya apa? Kalau memang nama lain itu bisa selamat, tidak mungkin ada firman seperti ini, ya. Karena itu banyak, ya. Nama lain itu pengikutnya 3,5 miliar. Saya sampaikan, ya. Kalau kau mendengar, ya, jumlah yang kau ikuti itu mayoritas di seluruh dunia, 3,5 miliar. Coba kau pikir, masuk ke samain nggak? Masuk ke surga nggak? 3,5 miliar itu. Silahkan pikir sendiri, ya. Jadi roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah, ya. Lalu dikatakan roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kepada orang yang dipilih, ya, sebagaimana Yahweh Yeshua menyingkapkannya kepada orang tersebut, ya. Artinya seperti saya bilang tadi, coba tanya, you punya gembala, you punya pimpinan rohani, ya, apakah Bapak Ibu dipilih, ya, disingkapkan rahasia-rahasia zaman akhir, ya. Tanya mereka, ya. Dan bila perlu tanya langsung, ya, kepada Elohim, kepada Yehovah, atau kepada Tuhan kalau engkau masih memanggil nama yang lama. Tanya, ya. Lalu roh kebenaran itu memiliki kuasa yang dahsyat, ya. Ini yang saya selalu sampaikan, ya. Jadi dalam pelayanan kami, ya, saya melayani 37 tahun, dua orang mati dibangkitkan, ya. Saya sampaikan kepala pecah, badan hancur, kurang dari 1 kali 24 jam, utuh lagi normal, ya. Dan salah satunya adalah keluarga kami juga, ya. Itu normal. Dokter sudah bilang, saya belum, selama saya menjadi dokter, dia dokter saraf, ya, di salah satu rumah sakit besar, ya. 30 tahun saya menjadi dokter spesialis di sini. Belum pernah saya melihat orang yang sudah hancur begitu bisa hidup lagi dan normal, ya. Normal, dia tidak ada satupun luka di tubuhnya. Yang tadinya kepalanya pecah, bocor, ya, terus tulang-tulangnya patah semua, hancur, itu langsung sembuh, sehat, ya. Dan itu nyata. Belum lagi orang yang di ICU, ya, ada yang sampai hampir 1 tahun, hanya dalam tempo 2 hari bangkit, sembuh, ya. Tadinya dia sempat libur, ya, atau izin selama 1 tahun tidak masuk sekolah. Begitu dia sembuh, dia sudah sekolah, sampai dengan saat ini masih sekolah. Begitu juga orang-orang lain yang di ICU
yang berapa bulan, itu hanya hitungan jam bangkit ya. Dan juga uh, yang buta melihat ya, yang buta melihat dan yang lumpuh berjalan ya, itu yang kami lakukan ya, dan itu terjadi. Makanya Adoniswa bilang apa? Apa yang aku lakukan, engkau pun akan melakukannya, bahkan lebih daripada apa yang aku lakukan, karena aku akan kembali kepada Bapa. Jadi ini jelas ya, jadi ada kuasa ya. Jadi kalau engkau pelayan atau gembala tidak ada kuasa ya, terutama kuasa membangkitkan orang mati ya, engkau harus dipertanyakan ya pelayananmu ya, harus dipertanyakan engkau itu benar nggak diutus ya. Ada juga orang yang bisa membangkitkan, ada, tapi dia tidak menyelesaikan tugasnya ya. Makanya Adoniswa itu tidak berkenan ya pada orang yang dulu diutus tapi dia tidak menyelesaikan tugasnya dengan benar. Salah satunya adalah memanggil nama yang benar dan kudus, dan itu ditolak ya. Banyak ya orang-orang yang pelayanannya hebat saat ini, di akhir hidupnya mereka ada di alam maut ya. Lalu dikatakan roh-roh kebenaran itu menyingkapkan orang pilihannya di zaman akhir sebagai mempelai kudusnya Adoniswa Hamasya. Dan inilah yang disingkapkan kepada kita ya, kita adalah mempelai kudusnya ya, bukan cuma orang kudus ya. Orang kudus itu termasuk mempelai kudus, tetapi orang kudus belum tentu mempelai kudus ya. Karena yang masuk ke samain, masuk ke surga itu adalah orang kudus ya, karena dia sudah dikuduskan. Lalu kita akan masuk ya, inilah perencanaan YIRH ya, ini yang sudah saya sampaikan ya. Terus di bawahnya lagi mengenai timeline ya, sejak Adoniswa lahir ya sampai ke zaman akhir ya. Ini yang tadi saya sampaikan, kita menggunakan 3 penanggalan ya. Penanggalan Ibrani, penanggalan sekarang ya, Gregorian atau penanggalan Masehi, dan yang terakhir penanggalan yang sebenarnya. Dan ini hanya dibukakan kepada kita ya, penanggalan sebenarnya ya. Bukan penanggalan-penanggalan yang lama-lama, bukan ya, tapi ini penanggalan sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, sekarang kita memasuki tahun 5995, yang sebentar lagi akan masuk ke 5996. Artinya akhir dari hari ke-6 itu akan terjadi ya. Lalu berikutnya ini yang kemarin ya, saya sampaikan ya, mengenai penciptaan hari pertama sampai hari ke-7. Ini terjadi di Samain ya, di surga. Lalu perjalanan Adam ya, waktu diusir dari Taman Eden di dunia sampai kepada zaman akhir, inilah disamakan dengan 7 hari ya. Ini yang kemarin saya sampaikan ya, dan ini semua sudah digenapi dan akan digenapi ya. Artinya begini, kita punya dasar firman ya, bukan dasar dari sekedar mimpi-mimpi kosong, tidak ya. Banyak orang-orang di luar sana hanya mimpi-mimpi kosong, ya tidak jelas, ya hanya sekali 2 kali mimpi langsung mengklaim itu dari Bapak Yahweh. Ya coba saya tanya ya, saya 37 tahun, mimpinya mungkin sudah ratusan kali, bahkan mungkin mencapai 1000 kali. Ya, artinya apa? Kau bandingkan dengan kau yang cuma bermimpi 2-3 kali, taruhlah 10 kali, tidak ada apa-apanya ya. Saya bukan menyombongkan diri ya, kenapa saya tadinya menolak ya, sekali lagi saya katakan saya menolak, saya tidak mau, tapi itulah saya dikatakan, makanya ada khotbah saya kan, engkau harus teriak untuk membangunkan mempelai kudusku, untuk menyambut kedatanganku ya, karena mempelai kudusnya seperti saya bilang sangat sedikit ya. Pertama, yang di rapture, yang duduk di tahta itu cuma 36 orang, dan yang memimpin dunia di kerajaan 1000 tahun kurang lebih 300 orang. Jadi bisa dihitung ya, yang di rapture paling banyak, kalau terjadi paling banyak itu 300 orang. Tapi
Tidak ya, tidak sampai segitu ya. Paling tidak minimal yang duduk di tahta. Lalu kita lihat latar belakang nama ya, ini yang selalu saya sampaikan ya. Nama Yahweh itu adalah nama yang benar ya dan kudus. Yod-He, Waw-He, lihat paku, lihat tangan, gematrianya 8, artinya kudus. Yesua itu Yod-Sin, Waw-Ayin ya. Lihat paku, hancurkan tangan atau disalib ya. Gematrianya 8, artinya kudus ya. Jadi nama Yahweh digenapi oleh nama Yesua, nama lain tidak menggenapi apapun. Artinya juga sudah beda ya. Saya tidak sampaikan apa arti nama-nama lain itu ya. Artinya kita juga tidak bisa menyingkat ya menjadi Yahshua, tidak bisa karena itu sudah beda. Beda arti, beda gematria ya. Karena Satan itu punya miliaran nama ya, namanya bagus-bagus ya. Tapi nama itu adalah identitas ya. Nama kita saja, kalau saya misalnya keliling dunia, nggak mungkin nama saya dirubah ya. Pasti paspor saya namanya sama kemanapun saya bawa ya. Tidak mungkin. Begitu juga kalau urusan-urusan keuangan gitu ya, beda satu huruf saja ditolak, transfer itu ditolak ya, satu huruf saja. Jadi arti apa? Artinya nama itu penting, nama itulah kunci ya. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian. Yesua itu lahir 15 Tisri ya, tahun Ibrani-nya 3758 atau tahun Masehinya tahun 3 sebelum Masehi. Tahun sebenarnya tahun 3967 ya. Sedangkan kematiannya itu pada hari raya Pesah atau Paskah ya. Jadi beda ya. Kematian Adonisua itu pada saat hari raya Paskah, hari Rabu 14 Nisan. Dan dia bangkit pada hari raya buah sulung, Yom Habikurin 17 Nisan. Pada saat itu hari raya buah sulung dan kebangkitannya bersamaan. Ya, makanya kita merayakan Yom Habikurim adalah kebangkitan Adonisua, bukan Yom Habikurimnya Israel. Karena Israel tidak percaya kepada Adonisua. Jadi buat apa kita melakukan buah sulungnya yang bukan dari Samaim ya, artinya yang bukan penggenapan Adonisua. Makanya jatuhnya nanti di hari raya turunnya Roh Kudus itu beda ya. Sama-sama 50 hari, tetapi beda jatuh harinya ya. Itu mengenai penggenapan kelahiran dan kematian. Nama lain tidak menggenapi apa-apa, sekalipun mereka mengklaim nama lain itu menggenapi hari raya Hanukkah. Tidak ya, beda. Hari raya Hanukkah itu adalah hari raya yang ditetapkan oleh orang Yahudi, bukan dari Bapa Yahweh ya. Begitu juga hari raya Purim ya, Tisha B'Av dan sebagainya. Itu adalah hari-hari raya yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Lalu nama Yesua itu berasal dari Samaim atau surga karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Jadi kesimpulannya nama Yesua tidak sama dengan nama lain, atau nama Yahweh tidak sama dengan nama lain. Kita akan masuk ke Dafar Elohim pada sahabat ini, tahapan atau proses menuju rapture. Kita akan baca nanti di Yesaya 48 ayat 9-11. Ini ada 6 ayat ya. Silakan mempelai Adonis Masia, kita bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama ya. Yesaya 46 ayat 9-11 ya. Kita akan baca 1, 2, 3. Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau, karena akulah Elohim dan tidak ada Elohim lain, dan tidak ada yang seperti aku, yang menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan, dan apa yang belum pernah terjadi sejak lampau, dengan mengatakan rencanaku akan berdiri tegak, dan aku akan melakukan semua kehendakku, yang memanggil seekor burung pemangsa dari timur, orang yang menggenapkan rancanganku dari negeri yang jauh. Ya, aku telah mengatakannya, aku juga akan mewujudkannya. Aku telah menyusunnya, aku juga akan melakukannya. Kita
Kita baca Lukas 17 ayat 34 sampai 36. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada dua orang yang sedang menggiling bersama-sama, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada dua orang di ladang, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kita baca Efesus 1 ayat 4, 1, 2, 3. Sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Wahyu 19 ayat 7, 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Wahyu 21 ayat 22, Wahyu 21 ayat 2, 1, 2, 3. Dan aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari Elohim, dari langit, yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia. Jadi judul kita hari ini adalah tahapan atau proses menuju rapture ya. Saya baca dulu rangkumannya ya. Yang kita baca tadi dikatakan Elohim itu sudah membuat rencana dari dahulu dan sudah memilih kita sejak sebelum permulaan dunia ya. Ini yang harus kita pahami ya. Tadi Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 dan Efesus 1 ayat 4. Bahkan sebenarnya saya tadi diingatkan juga lagi yang mengenai Yesaya 46 itu ya, ayat 11 ya. Yang memanggil seekor burung pemangsa dari timur ya. Terus disambung, orang yang menggenapkan rancanganku dari negeri yang jauh. Ya, ini bicara orang ya, bicara satu orang. Ya, bukan bicara banyak orang. Kalau dibilang orang-orang itu betul banyak orang, tapi dikatakan orang yang menggenapkan rancanganku dari negeri yang jauh. Ya. Ini bicara satu orang. Ya. Saya bukan mengatakan saya ya, tidak ya. Tapi saya dibukakan mengenai firman ini. Orang yang menggenapkan rancanganku dari negeri yang jauh ya. Makanya coba tanya sama gembala-gembala yang kau ikuti. Benar enggak? Ya. Bapak Ibu adalah orang yang menggenapkan rancangan Yahweh, rancangan YHWH dari negeri yang jauh ya. Ini bicara Indonesia sebenarnya. Burung pemangsa itu adalah burung Garuda dari timur. Karena negara kita ini adalah negara yang paling timur ya dari belahan dunia ini. Sama dengan Jepang ya. Jepang itu paling timur. Dia satu waktu dengan Papua ya. Artinya apa? Artinya Papua itu ya adalah yang paling timur ya. Jepang, tapi Jepang kan bukan burung pemangsa ya. Kita adalah lambang negara kita adalah burung Garuda, burung pemangsa. Ya, jadi ada yang katakan orang yang menggenapkan rancanganku dari negeri yang jauh. Ya, ini bicara satu orang ya, bukan bicara banyak orang ya. Dan juga bukan bicara umat ya. Umat itu banyak ya. Kalau dia bilang kan, kalau ada firman mengatakan umat yang menggenapkan rancanganku, berarti kan satu kelompok ya, umat ya. Tetapi ini orang, ini bicara satu orang.
Karena sama seperti nabi ya, nabi diutus satu-satu orang. Maka dikatakan Elohim sudah membuat rencana dari dahulu dan sudah memilih kita sejak sebelum permulaan dunia. Dan kedua, kita dipilih dan menjadikan kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya ya. Jadi kita ini sudah dipilih ya, seperti yang saya selalu sampaikan. Sebenarnya kita ini sudah dipilih sebelum dosa ada, sebelum malaikat jatuh, sebelum Adam jatuh. Ya, jadi kita ini sudah dipilih sebelum dosa ada. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya kita ini waktu lahir itu belum berdosa. Ya. Sekalipun ya, sekalipun istilahnya orang tua kita ya, ibu kita ya, yang bukan orang pilihan ya, dia sudah ada dosa. Sama seperti Adonisua ya, waktu dia dikandung oleh Maria, Maria itu sebenarnya berdosa ya, karena dia keturunan dari Adam. Beda ya, jadi Adonisua itu adalah kudus ya, makanya dia harus menggenapi. Ketika dia lahir, dia harus menggenapi supaya kita mempelainya di zaman akhir inilah nanti akan menggunakan kuasanya, yaitu apa? Tubuh dan darahnya. Itu yang kita pakai untuk mengalahkan kematian. Karena ketika kita lahir tidak berdosa, ketika kita keluar dari rahim ibu kita, kita berhadapan dengan dosa. Dan untuk mengalahkannya, kita harus menggunakan tubuh dan darah Adonisua Hamasia. Ini yang dibukakan kepada saya ya. Jadi luar biasa ya. Jadi hampir semua daftar Elohim ini, daftar Adonisua ini sudah dibukakan ya. Artinya inilah tadi orang yang menggenapkan rancanganku ya. Dari negeri timur jauh ya. Artinya kita sudah dibukakan ya. Lalu dikatakan kita telah dipilih sebelum permulaan dunia, maka kita mempersiapkan diri kita untuk mempelai kudus kita Adonisua ya. Jadi kalau kita sudah dipilih ya, sudah ditetapkan, berarti kita harus mempersiapkan diri ya. Sama seperti ketika kita membuat suatu rancangan ya, rancangan atas suatu bisnis atau apa gitu ya, maka kita harus mempersiapkannya. Setelah kita membuat rancangan itu, menetapkannya ya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Jadi sebenarnya sama ya. Jadi artinya gini, tidak ada yang namanya kejadian itu tiba-tiba ya. Rapture itu tiba-tiba tidak ada ya. Semua sudah dirancangkan ribuan tahun ya, bahkan sebenarnya sebelum penciptaan bisa dibilang jutaan tahun, bahkan bisa dibilang miliaran tahun. Karena tidak terbatas ya, waktunya tidak terbatas sebelum penciptaan. Karena YHWH itu kekal, kekal dari kekal sampai kekal ya. Lalu dikatakan kita akan menyambut kedatangannya dengan tanda-tanda yang sudah ada ya. Ini ya. Jadi semuanya sudah ada tanda-tanda itu ya. Itu di Matius 24 ayat 32 sampai 33 ya. Itu mengenai pohon ara ya. Itu artinya mengenai Israel dan juga banyak tanda-tanda yang lain sebenarnya ya. Lalu berikutnya adalah kita mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangannya, juga kita diberikan tandanya. Maka saat kedatangannya bukan seperti pencuri, melainkan seperti mempelai laki-laki yang menjemput mempelai wanitanya yang sudah mempersiapkan dirinya. Itu tadi ya, Wahyu 19 ayat 7 ya. Jadi kedatangan Adonisua itu, rapture itu bukan seperti pencuri bagi kita, karena kita sudah mempersiapkan diri. Jadi ketika dia datang, kita tinggal terbang ke awan-awan ya, dan kita akan bersama-sama di awan-awan bersama Adonisua ya. Ini tadi yang saya bilang, belum pernah ada manusia yang dijemput penciptanya untuk masuk ke Samaim. Ya, jadi ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi ya. Maka tadi dikatakan belum pernah dilakukan ya. Tadi di Yesaya 46 tadi ya. Maka hari pelaksanaan penjemputan indah disebut rapture, karena ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah Samaim dan alam semesta. Ketika rapture terjadi, ini tadi dikatakan ya, bahwa ada dua orang di tempat tidur, seorang diangkat dan seorang lain ditinggalkan. Ada dua orang sedang menggiling, seorang diangkat dan yang lain ditinggalkan. Dan ada dua orang di ladang, yang seorang diangkat dan yang lain ditinggalkan. Ini bicara rapture ya, jadi artinya bukan berarti ada dua orang, satu orang diangkat, satu orang ditinggal itu 50%, tidak ya.
Bukan seperti itu. Jadi ada orang mengatakan, wah nanti yang di rapture banyak Pak. Jumlah mereka kan 3,5 miliar. Berarti kalau di rapture 1:2, berarti 1.750.000.000 orang di rapture. Itu tidak mungkin ya. Dan tidak ada daftar Elohimnya. Ya, dan jangan pernah bermimpi seperti itu ya. Itu terlalu mengarang-arang ya. Tidak ada orang di rapture sampai 1 miliar, tidak ada. Ini bicara apa? Ada 2 orang tempat tidur ya. Ini bicara keluarga ya. Jadi di dalam keluarga nanti ada yang di rapture ya. Dan bicara yang sedang menggiling ya, ini bicara orang yang sedang bekerja ya. Ini nanti mungkin ada di dalam seorang bekerja itu 1 orang diangkat ya. Lalu bicara ladang itu bicara ya bicara keluarga juga ya, ataupun bicara antara majikan dan pembantu ya di ladang ya. Jadi ada nanti yang diangkat, ada yang ditinggal ya. Jadi artinya nanti yang di rapture ini yang kita lihat adalah orang-orang di sekitar kita ya. Tetapi nanti dunia juga akan tahu ya. Karena apa? Karena sekarang zaman digital ya. Jadi mereka akan lapor ya bahwasanya anak-anaknya atau suaminya, istrinya, atau bahkan juga keluarga yang lain ya hilang tiba-tiba, mereka akan lapor ke yang berwenang ya. Lalu kita lihat ya ciri-cirinya ya. Rapture itu adalah suatu peristiwa di mana manusia tidak akan mengalami kematian. Artinya manusia tersebut akan masuk ke Samaim atau surga, diangkat hidup-hidup. Tubuh, jiwa, dan rohnya akan diangkat utuh dan akan diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan atau kekekalan ya. Itu di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Artinya manusia di rapture mengalahkan kematian melalui kemenangan Adoni Yeshua Hamashiach ya. Ini 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 ya. Jadi rapture itu adalah mengalahkan kematian ya. Jadi tidak ada istilahnya engkau di rapture, persyaratannya engkau harus disiksa. Ada nggak firman mengatakan engkau disiksa maka engkau mengalahkan kematian? Tidak ya. Disiksa itu ujungnya adalah kematian. Yang mengalahkan kematian cuma satu, tubuh dan darah Adoni Yeshua. Hanya itu yang mengalahkan kematian supaya engkau di rapture. Bukan aniaya. Ya, sekali lagi saya katakan bukan aniaya ataupun bukan karena engkau tidak minum susu coklat atau karena engkau diberi pilak atau karena engkau berpuasa atau karena engkau berdoa 3 kali sehari atau mungkin 100 kali sehari atau engkau melakukan kebaikan-kebaikan, bukan karena itu engkau di rapture. Tidak ada firmannya. Ya, firmannya hanya satu, melalui tubuh dan darah Adoni Yeshua Hamashiach mengalahkan kematian. Ya, tidak ada pencipta yang mau mencurahkan darahnya, tidak ada. Ya, makanya saya bilang mahal sekali harga darahnya itu. Ya, dunia ini tidak bisa menggantikannya. Ya, jadi ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua Hamashiach. Jangan kau mengarang-arang ya mengenai wah itu tidak benar setiap hari kanibal katanya ya, terserah kau mengucapkan kanibal kayak kau mengucapkan macam-macam silahkan ya. Begitu juga ya, nanti kita akan lihat ya mengenai waktunya ya. Saya tidak akan jelaskan lebih, tapi kemarin saya sudah jelaskan sebenarnya mengenai waktunya ya. Banyak orang alergi ya mengatakan wah sesat engkau, karena ada firman mengatakan, Adoni Yeshua mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya ya, anak tidak, malaikat tidak, hanya Bapa yang tahu. Pada saat itu Adoni Yeshua masih belum menggenapi firman-Nya, dia masih menjadi manusia, belum disalib dan belum masuk ke Samaim. Tetapi setelah dia menggenapi, saat ini Adoni Yeshua ada di Samaim dan dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Artinya apa? Artinya dia tahu kapan dia akan datang. Dan dia akan memberitahu kepada orang-orang yang dia singkapkan, kepada orang yang disingkapkan, bukan orang-orang ya, kepada orang yang disingkapkan. Sama seperti ketika air bah ya, waktu air bah mau dijatuhkan ke dunia ini ya,
Elohim itu berbicara kepada Noah. Ya, artinya apa? Ya cuma kepada Noah dia berbicara. Dia bicara nggak kepada yang lain? Tidak. Ya, dia bilang, aku akan menghukum dunia ini. Aku akan memberikan air bah ya supaya manusia ini binasa. Bayangkan itu. Ya, orang-orang sekitarnya percaya nggak? Nggak percaya. Masa sih? Kamu ini gimana sih ceritanya? Nggak ada nubuatan Nabi mengatakan akan ada air bah. Nggak ada. Kalau nubuatan Nabi mengenai rapture, ya orang diangkat hidup-hidup itu ada. Meskipun itu tersirat, ya itu masih ada. Tetapi untuk air bah itu tidak ada. Makanya dia diketawain. Sekarang juga begitu. Ya, sekarang juga begitu. Kita diketawain sekarang. Ya, Yair Haminis itu diketawain. Masa sih you di atas Nabi? Emangnya you lebih hebat dari Abraham? You lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain? Ya, seperti saya sampaikan, Nabi itu belum tergenapi tubuh dan darah Adonisua. Ya, jadi mereka itu ya biasa, ya orang kudus biasa yang masuk ke Samaim. Di zaman akhir ini yang luar biasa karena mempelainya, karena sudah ada tubuh dan darah. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Coba kita lihat ya. Ini saya bikin ada 4 tahapan ya menuju rapture. Yang pertama, tahap pertama ya, ini adalah penetapan orang pilihannya ya, mempelai kudusnya ya. Ini sudah ditetapkan ya. Lalu tahap kedua itu persiapan ya. Jadi setelah ditetapkan dan kita mempersiapkan diri ya. Lalu yang ketiga tanda-tanda ya. Baru yang keempat rapture terjadi dalam sekejap mata ya. Ini tahapannya ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita mengerti, ini bukan kejadian satu malam. Maksudnya bukan kejadian yang persiapannya cuma satu malam, tidak. Yang dibilang tiba-tiba nanti begini begitu. Oh saya bermimpi orang-orang naik ke Samaim, terus saya juga diangkat. Loh kok bisa kamu diangkat? Iya, saya sudah bertobat katanya. Ya, pertobatan itu dalam tanda kutip relatif ya. Karena apa? Karena banyak orang hanya berpikir pertobatan itu dari jahat kepada baik ya. Itu tidak cukup untuk membuat engkau di rapture. Tapi pertobatan itu adalah ketika engkau percaya bahwasanya yang mengalahkan kematian itu adalah tubuh dan darah Adonisua. Ya. Jadi jangan engkau bermain-main dengan yang namanya tubuh dan darah Adonisua. Berbeda ya, cara orang melakukan perjamuan dengan tubuh dan darah Adonisua itu beda-beda ya. Beda ya. Karena apa? Karena mereka tidak ada yang namanya kuasa ya. Sama seperti begini, ketika di kerajaan, orang-orang melakukan perjamuan di kerajaan dengan orang-orang melakukan perjamuan di luar kerajaan, itu beda nggak? Pasti beda. Karena dalam kerajaan itu orang yang perjamuan itu orang-orang putra-putra mahkota, raja-raja. Ya. Kalau di luar ya orang biasa. Yang beda ya. Jadi beda perjamuan kita yang menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua yang kita lakukan dengan yang dilakukan orang lain, termasuk juga yang dilakukan dengan sendiri-sendiri ya. Karena apa? Karena jadi gini, seperti mungkin ada di khotbah saya sebelumnya mengenai ketaatan ya. Ketaatan itu bukan cuma bicara masalah taat dengan firman ya, tetapi juga ketaatan kepada siapa yang diberikan, diutus ya. Makanya seperti saya bilang, Noah ya, istri, anak dan menantunya itu diselamatkan karena mereka taat dengan apa yang disampaikan oleh Noah. Tetapi orang-orang lain di luar itu mereka tidak taat. Bahkan mereka mencibir, meskipun mereka membantu ya, membantu Noah untuk membangun bahtera. Oke, saya bantu aja deh Noah.
Ya masalah air bah ya ntar dulu lah. Saya minta inilah nanti diperlihatkan atau diberi mimpi lah sama Yahweh, kata mereka mungkin pada saat itu ya. Baru saya percaya, ya tidak akan diberi mimpi, tidak akan diberi penglihatan. Lalu mereka bantulah Noah itu kan, itu dibantu mereka. Terus pas sudah jadi itu, ya saya diberi gambaran ini ya sama Ira. Jadi pas sudah jadi bahtera itu, Noah itu manggil mereka, ayo masuk, masuk. Sebentar lagi air bah akan ini, udah nggak apa-apa. Kalian kan sudah bantu saya, udah bangun ini besar ini, kalian bisa masuk kok. Enggak apa-apa, nggak apa-apa, udah. Noah aja sama keluarga masuk ke dalam. Itu jawaban mereka. Nggak apa-apa, kami ikhlas kok bantunya kemarin, nggak apa-apa. Ya, ikhlas kok kami bantu. Udah Noah aja masuk ke dalam. Lalu, ya seperti kita baca ya, Noah memanggil binatang-binatang dan itu datang sendiri ya binatang-binatang itu karena apa? Karena Yahweh yang menggerakkan mereka, datang sendiri. Terus masuklah mereka satu keluarga ya, anak, istri, anak dan menantu. Terus hujan ya, hujan semua keluar ya, air-air dari bawah dari itu selama 40 hari 40 malam. Sebenarnya ya, saya nggak tahu juga ya, kalau misalnya air itu kan sebenarnya orang kan pasti yang di luar-luar situ kan, wah ini lagi hujan gitu kan, hujan biasa gitu kan. Tapi ternyata itu airnya semakin tinggi. Ya. Mungkin ada orang yang bisa berenang, mungkin dia mencoba ngetok-ngetok pintu Noah, pintu bahtera itu. Noah, Noah, tolong buka saya mau masuk. Kira-kira Noah dengar nggak? Nggak mungkin dia dengar. Karena pertama, hujan itu sangat besar. Ya kita saja kalau di rumah, kalau hujannya kencang, itu kita siapapun yang teriak mungkin kadang-kadang nggak kedengaran. Kecuali kalau orangnya langsung datang, misalnya anak kita manggil dari lantai 2, hujannya lagi lebat nih, suaranya lagi buru-buru, apalagi ada guntur, petir segala macam kan, nggak kedengaran, pasti kita akan turun memanggil. Tapi kalau dari atas atau kalau kita punya rumah misalnya 2 lantai, pasti nggak kedengaran. Begitu juga Noah, bahtera itu begitu besar, diketok-ketok dari luar, nggak akan kedengaran. Dan juga nggak mungkin Noah membuka bahtera itu, ya nggak mungkin. Tetapi saya percaya dia tidak mendengar, karena itu begitu dahsyatnya. Mungkin orang akan bilang, wah Noah nggak ada peri kemanusiaan, karena dia nggak membuka. Karena dia tidak mendengar. Paham ya? Jadi kadang-kadang orang ini pakai logika yang nggak benar. Ya, wah itu kan pasti Noah kata betul. Noah orang-orang itu pada saat itu mengetok-ketok dan dia tidak dengar. Ya sama seperti sekarang. Orang bilang aniaya dulu, maka logikanya nggak masuk. Kok bisa aniaya dulu? Begitu nanti anti Hamasiyah berkuasa di Israel, emangnya bisa besok, lusa, minggu depan dia langsung ke Indonesia menganiaya penyebab-penyebab Bapak Yahweh yang cuma 10 orang di Jakarta misalnya setelah rapture, yang tidak di rapture misalnya? Nggak bisa. Itu butuh waktu, tahunan. Untuk menganiaya itu butuh waktu. Apalagi kalau anti Hamasiyah itu salah mengambil orang, salah menganiaya orang, apalagi yang dianiaya itu adalah kepercayaan lain yang punya masa yang besar. Akhirnya apa? Dia punya rencana tidak jadi, karena dia akan berhadapan dengan orang-orang lain. Akhirnya terjadi peperangan-peperangan. Paham ya maksudnya? Jadi nggak gampang, nggak seperti itu menganiaya ya. Tidak sesederhana itu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat ya. Tahap pertama nih ya. Peristiwa rapture itu merupakan puncak ya pelaksanaan dari perencanaan penetapan pemilihan orang-orang kudusnya yang sudah dilakukan oleh Ira sejak sebelum permulaan dunia, dan pelaksananya hanya sekejap mata terjadinya ya, tadi di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kita adalah orang pilihannya, dan bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya ya. Ini saya bikin beberapa poin ya mengenai bagaimana kita mengetahui apakah kita itu orang pilihannya. Pertama, kita itu akan disingkapkan kebenaran sejati dari Yiraehat ya melalui caranya ya. Artinya begini ya.
Seperti saya pernah mengatakan, kalau saya dan istri berdoa, saya bilang begini, Bapak Yahweh, Adonai Yeshua, Ruach Kodes, kalau memang Engkau meminta kami mempersiapkan mempelai kudusmu, panggil mereka dengan caramu. Paham ya? Dan kita sebagian besar ya, mempelai-mempelai di YRH ini disingkapkan melalui beberapa penglihatan ya. Ada beberapa penglihatan yang saya sudah sampaikan di sini. Dan mereka belum pernah ketemu saya, tetapi mereka diperlihatkan saya ya. Makanya saya selalu bilang kan, coba tanya langsung ke YYHEH, tanya langsung ke Elohim, benar nggak si Henry itu diutus? Tanya ya. Jangan engkau, karena engkau tidak mengerti firman ya, engkau mengklaim saya sesat ya. Karena apa? Urusannya itu lain lagi ya. Kalau engkau mengatakan saya sesat, itu berbahaya ya. Karena apa? Karena saya juga tidak mau ya, seperti saya pernah sampaikan, saya juga tidak mau, berat ya, apalagi untuk mengumpulkan orang yang cuma beberapa puluh orang, paling banyak 300 orang seperti tadi saya bilang, minimal itu 36 ya. Itu nggak gampang. Karena apa? Karena semua orang mengatakan sesat ya. Jangankan orang luar, keluarga saya saja mengatakan sesat ya. Keluarga saya mengatakan sesat saya. Bayangkan, saya sudah mengajar ya, mengajar S2, S3 sejak tahun 2013 ya, mengajar program doktor dan master teologi. Saya dibilang sesat, dibilang mengandalkan penglihatan. Tidak, saya tidak mengandalkan penglihatan ya. Saya mengandalkan penyingkapan ya, karena penglihatan tanpa penyingkapan nol besar ya. Begitu juga masalah bahasa, etimologi bahasa, itu hanya 10% penyingkapan dari asal mula bahasa, etimologi. Dari penyingkapan dari bahasa Ibrani sebenarnya hanya 10%. Ya, penyingkapan yang sebenarnya itu langsung dari pemilik rahasia. Itu yang sebenarnya ya. Maka dikatakan kita akan disingkapkan kebenaran sejati dari YHWH melalui caranya. Itu bagaimana mengetahui kita itu orang pilihan ya. Lalu kedua, kita diberi hikmat dahsyat dari Samaim. Itu tadi yang saya bilang tadi ya, hikmat dahsyat itu begini. Kita mungkin kalau yang mendengar ini ya, coba engkau tanya sekarang ya, ketika engkau habis mendengar, engkau tanya ke gembalamu, tanya ke pimpinan rohanimu, Bapak Ibu, benar nggak Anda diutus? Ya, tanya begitu. Oh, dia bilang benar. Langsung klaim. Siap nggak? Bapak Gembala, Ibu Gembala, dilempar ke lautan api kalau Anda tidak benar. Tanya begitu. Langsung klaim. Jadi inilah namanya hikmat. Ya. Saya sudah mengatakan, saya siap dilempar ke lautan api kalau saya tidak diutus. Tanya mereka. Ya. Ada nggak orang khotbah seperti ini? Nggak ada. Pendeta-pendeta besar tidak pernah khotbah seperti ini. Mereka selalu khotbah mengenai berkat, mengenai kesejahteraan. Tidak pernah khotbah di zaman akhir mengenai namanya menghujat. Ya, menghujat Elohim, menghujat pencipta. Nggak pernah mereka khotbah. Memang tidak ada manusia yang menghujat, mengatakan, Tuhan engkau itu nggak benar. Atau dia sebut nama-nama binatang misalnya. Nggak ada orang menghujat pencipta seperti itu, tidak ada. Ya. Tetapi kalau dia tidak memanggil nama yang benar dan kudus, itu dikategorikan dengan menghujat. Ya, itu ada firman-Nya ya. Itu dicawan murka ya, dikatakan sekalipun manusia ini sudah mengalami yang namanya bencana-bencana, tetapi dikatakan manusia itu tidak bertobat dan mereka tetap menghujat Elohim.
Ada nggak orang yang kena bencana terus menghujat Elohim? Tidak ada. Ya, yang disebut menghujat di sini adalah dia memanggil sesembahannya. Itulah yang disebut dengan menghujat. Makanya katakan manusia ini tetap menghujat Elohim. Ya, saya tidak bisa ceritakan ya, mereka memanggil siapa ya. Sebenarnya kalau kita mengerti, ya, mereka memanggil siapa, itu ngeri, ngeri. Ya, karena kita nggak tahu selama ini kita memanggil nama yang salah. Ya, ini ya. Lalu dikatakan kita harus taat dan mengerti akan rencananya dalam hidup kita. Ya, ini yang namanya taat tadi ya. Jadi banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh ya. Kemarin-kemarin itu langsung alergi ya. Ketika saya mengatakan kita di atas nabi dan rasul, mereka langsung alergi. Ah, nggak benar itu, udah saya kesini saja, balik lagi dia. Ya, wah nggak benar itu karena ya tidak apa-apa. Ya, karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan, saya baru mengerti itu baru sekarang-sekarang ini. Ya, baru sekarang-sekarang ini, baru paling setengah tahun terakhir, baru mengerti semuanya ya. Dulu awal-awal berdiri saya belum mengerti. Makanya dulu saya tuh diatur ya oleh penyembah Bapak Yahweh yang sudah belasan tahun ya. Pak Gembala harus begini, nggak boleh begini, begini. Dia mengatur saya. Waduh, saya dulu sempat ini juga kan, waduh. Bapak Yahweh kok saya diatur-atur seperti ini. Engkaulah yang mengatur kami. Ya benar, akhirnya mereka semua keluar ya. Istilahnya mereka tidak mau taat ya dan tidak mau mengerti. Dan puji Bapak Yahweh sekarang ini adalah orang-orang yang sudah diberi penyingkapan ya. Karena apa? Karena memang tidak gampang ya. Lalu dikatakan kita percaya dan yakin bahwa kita akan dipilih tepat pada waktunya ya. Jadi ini ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia, kita percaya, yakin kita akan dipilih tepat pada waktunya. Dalam arti kita akan di rapture ya. Lalu pada pelaksanaan rapture kita sudah siap ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi pada saat rapture nanti terjadi kita benar-benar siap. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya ya. Ini yang selalu kita sampaikan ya. Yang ada 5 di tahta ya. Kita harus dimeteraikan melalui baptisan Roh Kudus ya. Itu Yohanes 3:5. Inilah yang saya sebut pentahiran ya. Kenapa? Karena inilah yang diperlihatkan kepada saya ya. Jadi begini Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia, banyak orang alergi dengan pentahiran. Mereka bilang itu zaman Nabi. Betul, zaman Nabi, tetapi waktu itu belum dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, zaman Nabi belum ada. Bahkan ada orang mengatakan, wah saya mau baptisan Yesua. Sekarang menjadi pertanyaan, apa dia sudah hadir ketika Yesua dibaptis 2000 tahun yang lalu? Apa pernah dia melihat Adon Yesua itu dibaptis dengan versi yang ada sekarang, versi miliaran manusia? Nggak ada. Ya, bahkan ada orang ya, ini melalui teman saya, dia pernah membaca buku ya belasan tahun yang lalu. Dia bilang Adon Yesua itu waktu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dia itu ditahirkan seperti Naaman. Jadi versinya dia tunduk ya, tenggelam, berdiri. Tenggelam bukan dibeginikan ya. Bukan ya. Itu diberi penglihatan ya, dan dia menulis buku. Baptis yang benar itu dia bilang seperti itu. Tunduk ya, menyembah terus dia bangkit ya. Lalu ada juga Yahudi Ortodoks juga. Bahkan semua nabi-nabi itu ditahirkan. Cuma bedanya apa? Bedanya mereka belum ada Roh Kudus. Kita sudah ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya ada ketika Adon Yesua HaMashiach sudah menggenapkan kedatangannya ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi harus dimeteraikan melalui baptisan.
Roh Kudus atau pentahiran ya, karena kita melakukan pentahiran ini yang diperlihatkan. Karena setiap saya melakukan pentahiran, saya selalu diperlihatkan ada malaikat yang mengelilingi saya, ada dua malaikat besar, ada jubah saya berkilau-kilau, dan terakhir ada burung merpati di atas kepala saya. Sementara waktu saya melakukan baptisan biasa, tidak ada penglihatan apapun, ya. Artinya apa? Berarti yang diperkenankan Adonis Suamasiat 17 tahun kemudian adalah pentahiran. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Kita harus senantiasa menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Suamasiat setiap hari. Ini Yohanes 6 itu ya, ayat 41 sampai 58 dikatakan tubuh dan darah Adonis Suamasiat adalah makanan dan minuman ya. Kalau bicara makanan minuman itu bicara setiap hari, ya, bukan bicara 1 kali 1 tahun atau 1 kali 1 bulan atau 1 kali 1 minggu. Ada nggak orang yang tidak makan, tidak minum 1 kali 1 minggu? Kuat? Tidak ada. Apalagi 1 kali 1 bulan, apalagi 1 kali 1 tahun. Ya, dia belum perjamuan berikutnya dia sudah meninggal. Ya. Karena kalau kita sudah menyatu, maka semua dosa kita sudah tidak ada lagi. Ya, bahkan seperti tadi, kalau kita menyatu, dia kapan saja mau datang, kita sudah siap. Ya, karena apa? Karena kita diangkat, karena kita mengalahkan kematian. Lalu berikutnya adalah kita senantiasa dikuduskan dengan minyak kudusnya ya. Ini banyak ayat-ayatnya sebenarnya ya. Cuma yang selalu kita baca tiap malam itu ada 4 ayat ya. Sebenarnya banyak ya, banyak sekali, lebih dari 20 ayat ya mengenai minyak kudus ya. Lalu berikutnya adalah menjaga kekudusan. Ini ya, menjaga kekudusan ini bukan cuma terhadap keluarga, orang-orang sekitar, tetapi juga terhadap semua tingkah laku kita, termasuk pikiran, penglihatan, ucapan, dan perbuatan kita, pendengaran kita juga. Ini yang harus kita jaga kekudusan ya. Makanya katakan kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Lalu yang terakhir adalah mengenai persiapan kita taat firman ya, taat daftar Elohim. Dan ini taatnya adalah kita harus dibukakan juga arti-arti dari firman ini. Karena banyak ya, artinya begini, dari 8 miliar manusia hampir 100% itu tidak percaya rapture. Ya, hampir 100%, hanya segelintir yang percaya. Artinya ya paling ya nggak sampai 100 juta. Karena kita ini ada jumlahnya 8,2 miliar ya. Sekarang ini manusia jumlahnya 8,2 miliar. 8 miliar 200 juta. Yang percaya rapture itu ya paling banyak 100 juta. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mempersiapkan diri mereka untuk bisa di rapture. Meskipun ada ribuan orang yang diberi penglihatan mengenai rapture, bahkan mengklaim dia di rapture, tidak apa-apa, silahkan. Ya. Sebenarnya itu peringatan ya, peringatan supaya dia mempersiapkan diri. Dan banyak juga orang-orang di luar sana ya yang gampang sekali ya mengikuti suatu pengajaran seolah-olah itu benar ya. Hati-hati ya. Makanya saya bilang tanya mereka ya, meskipun itu nama lain tanya, apa engkau pernah diutus? Ya. Kalau engkau tidak diutus, siap engkau dilempar ke lautan api. Saya bicara bukan alam maut lagi ya, lautan api. Itu kematian kekal ya. Kalau alam maut itu belum kekal ya. Istilahnya masih mengerikan lagi di lautan api. Lalu bagaimana kita mengetahui tanda-tandanya bahwa Adonisua akan menjemput kita? Ya, pertama tandanya adalah Adonisua itu menggenapi Torah. Ya. Matius 5:17 dikatakannya, aku datang bukan untuk menghilangkan Torah, tapi menggenapinya. Ini yang sering disalahartikan oleh penyembah-penyembah Bapak Yahweh ya. Jadi mereka pikir itu menggenapi Torah itu mereka melakukan Torah penuh. Tidak. Terus Yesuanya di mana? Gak ada, saya lihat gak ada Yesuanya. Hanya ngomong doang. Di dalam nama Bapak Yahweh, Besem Adonis Somasia Wirakodes. Hanya itu doang. Ucapan. Mereka tidak pernah berjamuan, mereka setiap 7 hari raya besar tidak pernah mengucapkan kelahiran Adonisua, tidak pernah mengucap syukur bahwasanya Adonisua datang
dan sudah mati di hari Pesa, bangkit di hari buah sulung. Gak pernah mereka ucapkan. Mereka hanya mengucapkan hari-hari raya besar yang dirayakan oleh orang Yahudi, orang Israel. Padahal orang Israel sendiri tidak percaya Yesua. Mereka ikut kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Torah yang belum digenapi. Bagaimana mungkin kau di rapture? Ya, sekali lagi saya sampaikan, nggak mungkin kau di rapture. Ya, kalau kau klaim sama Bapak Yahweh, ya karena kau juga sama dengan tidak percaya Yesua sebenarnya, Adonisua. Hanya ngomong doang, Besem Adonisua. Tapi kau sebenarnya tidak percaya sama Adonisua. Tanya sama Bapak Yahweh, saya di rapture nggak Bapak Yahweh? Bilang begitu. Ya, hati-hati ya. Jadi jangan main-main ya, Bapak Ibu ya. Hidup ini sekali selama-lamanya. Kalau nggak hidup kekal, mati kekal. Lalu dikatakan tadi ya, Adonisua menggenapi Torah dan tanda-tanda kedatangannya ya, itu jelas ya di Matius 24 ayat 32-33, ini mengenai pohon ara, ini mengenai Israel. Tanda-tandanya di Israel sudah akan digenapi ya. Kemarin saya sudah sampaikan melalui rapture itu ada kemungkinan di tahun 2025, yang paling lambat 2026 ya. Kalau tanda-tandanya sudah digenapi semuanya. Dan itu pasti ya, pasti. Kenapa? Karena jumlahnya sudah genap ya. Adonisua menyediakan tempat bagi kita ya, menjemput kita. Maka ini tadi ya, di tempat di mana Adonisua masih berada, maka di situ pun kita berada. Ya, artinya ini tadi ya di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 tadi ya. Jadi tanda-tandanya itu apa? Bahwasanya dia akan menjemput kita ya. Dan di tempat Adonisua berada, kita pun berada ya. Inilah ya tanda-tandanya. Baru yang terakhir adalah penggenapan hari ke-6 menuju hari ke-7 ya. Ini tanda-tandanya ya. Jadi artinya seperti yang saya sampaikan, kalau kita mengerti penanggalan yang sebenarnya, ini sudah hari terakhir di hari ke-6 ya. Ini Hosea 6 ayat 2. Saya dibukakan dari Hosea 6 ayat 2 ya, mengenai hari terakhir ya. Jadi bukan lagi hari-hari seperti ada dulu-dulu mengatakan, wah nanti kiamat tahun sekian ya. Tidak, kiamat masih lama ya. Sekali lagi saya sampaikan, kiamat masih lama. Kiamat itu setelah kerajaan 1000 tahun selesai, baru kiamat ya. Bumi lama, langit lama akan berlalu. Disitulah baru nama kiamat ya. Itu masih lama ya, karena kita akan memasuki masa kerajaan 1000 tahun dulu. Jadi penggenapan inilah tanda-tandanya ya. Jadi kalau kita menganggap, wah emangnya kamu siapa gitu ya, saya mempelai, kita mempelai. Mempelai itu pasti tahu kedatangan mempelai prianya, pasti tahu kapan pesta kawin anak domba ya. Kalau kau mengatakan saya sesat dengan mengatasnamakan firman yang tadi itu, yang Adonisua bilang tidak ada seorang pun yang tahu hari dan tanggalnya, itu betul. Tetapi ada lagi firman-firman yang mengatakan, jikalau aku dalam engkau, engkau dalam aku dan engkau berada, kita berada dalam Bapa. Artinya kita satu ya. Dan juga dikatakan kepada yang tahu Bapa hanya anak, yang tahu anak hanya Bapa, dan kepada orang yang disingkapkannya. Seperti tadi juga dikatakan, orang yang menggenapkan rancanganku dari negeri timur jauh. Itu firmannya lebih dari 3 ya. Pengucapan itu lebih dari 3 sejak dari zaman Nabi sampai di zaman Adonisua itu diucapkan ya. Artinya apa? Artinya itulah nanti akan menggenapi. Kalau waktu Adonisua bilang tidak ada seorang pun yang tahu ya, itu Adonisua waktu itu belum menggenapi. Dia belum disalib, belum mati, belum bangkit, dan belum naik ke Samaim. Sekarang dia sudah ada di Samaim, dan dia adalah Bapa itu sendiri, Bapa Yahweh itu sendiri. Artinya apa? Dia tahu kapan dia akan datang ya, dan dia memberitahukannya kepada mempelainya. Karena apa? Karena mempelainya saat ini masih ada yang tidur ya. Tapi kalau nanti semua sudah genap jumlahnya, genap itu artinya minimum ya, jumlah minimal ya. Artinya begini, kalau jumlah minimal tadi saya bilang 36, karena yang duduk di tahta 36. Jumlah maksimal adalah yang akan memimpin
di kerajaan 1000 tahun, memimpin negara-negara dan kerajaan-kerajaan ya. Jadi itu ya, kalau jumlah minimal sudah terpenuhi, maka dia akan datang. Ya, seperti yang saya bilang kemarin, kita masih 35 ya. Sebenarnya kalau total dari pertama kita berdiri, itu sudah lebih dari 50. Tapi yang sudah keluar itu tidak diperhitungkan lagi sebagai mempelai. Ya, sama seperti ketika seorang menteri dilantik. Ketika dia mengundurkan diri, apakah dia masih menjadi menteri? Tidak. Berarti mereka bukan mempelainya. Ya, paham ya Bapak Ibu mempelai Indonesia? Jadi kalau orang yang keluar itu sengaja keluar, itu berarti dia bukan mempelai. Wah, emang kamu siapa? Ya, tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya mempelai. Dan mempelai tahu siapa mempelainya. Ya, kita tahu siapa mempelai-mempelai yang memang sudah ditetapkan. Ya, artinya saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang aja, saya langsung tahu. Makanya saya selalu mengatakan jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai terlambat, ambil sikap karena keselamatan tidak datang 2 kali. Dan itu saya sudah ngomong ke beberapa orang, tapi semua menolak. Saya katakan semua menolak dan mereka sudah meninggal saat ini. Dan mereka ada di alam maut. Ya, saya sampaikan mereka saat ini ada di alam maut yang menolak. Ya, itu ya. Jadi hati-hati ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia. Hidup itu tidak main-main. Mungkin kau mengatakan saya omdo ya, omong doang, ya tidak apa-apa, silakan. Lalu dikatakan kapan Adon Yesua menjemput kita? Ya, karena Yesua itu menggenapi Torah, maka waktunya adalah pada saat penggenapan salah satu hari raya besar ya, dari 7 hari raya itu ya, Imamat 23. Ini saya tidak akan jelaskan. Lalu menjemput kita pada saat akhir di hari ke-6 ya, menuju hari ke-7. Ini tadi ya. Lalu tanda-tanda peristiwa di Israel digenapi sesuai dengan Matius 24 ayat 32 sampai 33, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 ya. Ini tanda-tandanya sudah mulai digenapi ya. Ketika ini sudah digenapi, maka semuanya akan terjadi. Rapture terjadi di saat manusia sedang nyaman dan aman. Ya, tidak ada masa kesusahan. Jadi pada saat rapture terjadi semuanya aman dan aman, nyaman. Maka dikatakan kedatangan anak manusia itu orang kawin mengawini, orang menabur menuai, orang melakukan beraktivitas seperti normal ya. Itulah rapture ya, bukan aniaya ya. Makanya saya juga nggak habis pikir kalau ada penyembah Bapak Yahweh yang mengklaim syarat rapture aniaya dulu. Kasihan yang mengikutinya ya, kasihan karena engkau tidak mungkin diselamatkan. Dan itu pernah ya, pernah salah satu jemaat kita dia sudah keluar ya, dia juga mengikuti pengajaran seperti tadi, aniaya dulu baru rapture ya. Saya bilang engkau bertobat ya, kalau engkau mendengar khotbah saya engkau bertobat ya, jangan kau sia-siakan hidupmu hanya untuk pengajaran yang tidak jelas ya. Tanya saja, katanya gembalanya siap katanya, kemarin saya dengar katanya gembalanya katanya diutus oleh Bapak Yahweh. Iya cuma begitu doang. Saya bilang, udah pernah diklaim nggak siap dilempar ke lautan api? Coba tanya ya. Kalau kau mendengar coba tanya gembalamu ya, kepada yang mendengar yang mengatakan aniaya dulu baru rapture, tanya sama gembalamu, Bapak Ibu siap nggak dilempar ke lautan api? Kalau kau mengatakan salah, ya, aniaya dulu baru rapture. Coba tanya, kalau dia bilang siap, publikasikan, ya, supaya didengar oleh semua manusia, ya, yang mendengarkannya, ya. Jadi tidak main-main ya, menyampaikan kebenaran itu tidak main-main ya, bukan sekedar ngomong ya. Kesimpulannya adalah tahapan atau proses menuju rapture adalah pertama penetapan melalui perencanaan YHWH sejak sebelum permulaan dunia terhadap orang-orang pilihannya atau mempelai kudusnya. Kedua, orang-orang pilihannya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan Adon Yesua Mashiach. Itu tadi ya, bagaimana cara mempersiapkan diri. Lalu tanda-tanda kedatangan Adon Yesua Mashiach semuanya sudah ada di dalam nubuatan kitab suci sejak dari zaman para nabi
dan kedatangan Adon Yeshua Mesia dalam menggenapi firman terdaftar Elohim ya, sampai kepada saat ini di zaman akhir ya. Waktu kedatangan Adon Yeshua Mesia bukanlah seperti pencuri, melainkan seperti mempelai wanita yang menyambut kedatangan mempelai kudusnya atau mempelai pria. Tetapi bagi orang yang tidak percaya dan tidak mau sungguh-sungguh bertobat, maka kedatangannya betul seperti pencuri ya. Peristiwa rapture terjadi hanya dalam sekejap mata atau hitungan detik dan tidak akan terulang kembali. Artinya rapture sekali untuk selamanya. Lalu berikutnya adalah setelah rapture terjadi maka akan ada masa kesusahan besar. Ini di Wahyu 12 ayat 6. Dan ada masa 1335 hari total setelah rapture. Artinya bangsa Israel itu yang 144.000 itu akan diberi waktu masa untuk terhindar dari masa kesusahan besar. Itu kurang lebih 75 hari ya. Artinya ada waktu 75 hari untuk masuk ke tempat perlindungan ya, atau Petra, di mana yang 144.000 itu tidak mengalami masa kesusahan besar. Barulah nanti Maha-Masya berkuasa di dunia ini selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Jadi itulah yang dibukakan kepada saya ya, supaya kita mengerti bahwasanya rapture ini bukan peristiwa tiba-tiba ya, seperti saya bilang kemarin ketika saya mengatakan kemungkinan besar tahun 2025, ada yang mengatakan saya menyesatkan, kenapa engkau tidak tanya you punya gembala ya, pengajarannya selama ini menyesatkan enggak ya. Jadi silahkan engkau cerna, engkau tanya langsung dengan Yehyeh-Ehad atau Elohim atau sesembahanmu. Jika engkau masih belum mengenal sesembahan yang benar dan kudus, engkau tanya sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam. Karena dengan seperti itulah maka Elohim atau Yehyeh-Ehad akan memberitahukan kepadamu, bukan dengan kesombonganmu mengklaim orang itu tidak benar dan sebagainya. Makanya saya katakan, kalau engkau menonton ini, cukup dari tempat dudukmu engkau mengatakan, jikalau sesembahan saya salah, saya siap dilempar ke lautan api. Atau engkau mengatakan, jikalau si Henry itu mengatakan benar, saya siap dilempar ke lautan api. Itu saja engkau ucapkan dari tempat dudukmu ya, supaya engkau tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu ya. Tidak perlu engkau memberi komentar panjang lebar dengan mengutip firman-firman yang engkau sendiri tidak tahu apa arti firman itu. Ada 31.127 ayat di dalam kitab suci ya. Firman itu semuanya saling berhubungan ya. Artinya apa? Artinya kalau engkau menggunakan firman, maka engkau akan dihakimi dengan firman ya. Makanya jangan menghakimi orang supaya kamu tidak dihakimi dengan ukuran yang sama ya. Itu yang ingin saya sampaikan pada sahabat kita pada hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot Besem Adonai Yeshua Masya Wira Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mempelai dan Masya, kita akan berdoa, kita akan masuk ke tubuh dan darahnya. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau yang sudah berbicara kepada kami, Engkau yang memeteraikan kami setiap firman-Mu, setiap daftar Elohim yang sudah kami dengar. Biarlah itu Engkau meteraikan dalam loh hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonai Yeshua, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam setiap ibadah kami dan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua Masya melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Masya. Dan kami semua kelak berkumpul bersama-sama Adonai Yeshua Masya di awan-awan kemuliaan-Mu pada saat rapture, masuk dalam kerjaan Samaim sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Adonai Yeshua Masya, terima kasih Ruach Kodes.
kami sambut tubuh dan darah-Mu Adoni Yesus Mesias dan minyak kudus-Mu. Haleluya. Amin.